Bayangkan jika dunia tanpa bank, tanpa kartu kredit, tanpa pinjaman negara, tidak akan ada perekonomian global seperti yang kita kenal sekarang. Semua perdagangan hanya bisa dilakukan secara tunai, maka perjalanan dagang antar kota butuh berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, membawa emas dan menghadapi risiko perampokan di setiap tikungan jalan. Namun, entah bagaimana, manusia menemukan cara agar uang bisa berpindah dari satu kota ke kota lain, bahkan lintas negara, tanpa harus diangkut secara fisik. Selama ratusan tahun, sebuah jaringan keuangan lintas negara mulai terbentuk. Awalnya sederhana, seorang pedagang meminjamkan uang ke pedagang lain, lalu berkembang menjadi sistem yang bisa membiayai perang, membangun jalur kereta api, dan menghubungkan ekonomi antar benua. Sebuah sistem yang mampu menghubungkan kerajaan yang saling bermusuhan, membiayai proyek raksasa, bahkan mengubah hasil perang. Di balik perubahan besar ini, ada satu komunitas yang kisahnya sering diselimuti kontroversi. Komunitas yang tersebar di berbagai benua, seringkali hidup di pinggiran masyarakat, namun perlahan menjadi pusat perputaran ekonomi dunia. Komunitas itu adalah komunitas Yahudi. Hari ini, kita tidak akan membicarakan mitos atau teori konspirasi. Kita akan menelusuri jejak sejarah, bagaimana keterbatasan mereka di Eropa memaksa mencari keahlian baru, bagaimana mereka membangun jaringan keuangan lintas benua, dan bagaimana inovasi mereka membentuk sistem finansial global yang kita kenal sekarang. Kita akan menelusuri dari masa Eropa abad pertengahan ke era industrialisasi hingga sistem finansial modern yang kita gunakan hari ini. Dan di akhir, kita akan mencoba menjawab pertanyaan, apakah sistem yang mereka bangun membawa lebih banyak manfaat atau justru melahirkan tantangan baru bagi dunia? Selamat datang di Zukoklon, tempat di mana orang pintar dan konglomerat masa depan berkumpul untuk mendapatkan inspirasi. Untuk memahami peran Yahudi dalam sistem finansial global, kita harus kembali ke Eropa abad pertengahan. Pada masa itu, orang Yahudi hidup di bawah berbagai pembatasan. Di banyak wilayah, mereka tidak diizinkan memiliki tanah, menjadi pejabat, atau bergabung dalam serikat pengrajin. Kesempatan mereka terbatas pada beberapa profesi saja: pedagang, pengrajin perhiasan, dan pemberi pinjaman. Dan seringkali diusir dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Ada satu faktor penting yang membuat orang Yahudi menempati posisi unik di bidang keuangan. Larangan agama Kristen terhadap riba, yaitu meminjamkan uang dengan bunga. Larangan ini menciptakan kekosongan besar. Siapa yang akan menyediakan kredit bagi para raja, bangsawan, dan pedagang? Gereja Katolik saat itu menganggap riba sebagai dosa, sehingga masyarakat Kristen jarang mau terlibat langsung dalam kegiatan itu. Namun, larangan ini tidak berlaku bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, hukum agamanya berbeda. Mereka dilarang memungut bunga dari sesama Yahudi, tetapi boleh meminjamkan uang kepada non-Yahudi dengan bunga. Kesempatan inilah yang menjadi titik awal. Mereka mulai berperan sebagai pemberi pinjaman, penukar uang, dan pedagang perhiasan. Selain itu, kelebihan mereka terletak pada jaringan diaspora. Diaspora Yahudi yang tersebar di berbagai kota dan negara membuat mereka memiliki jaringan komunikasi internasional. Ketika mayoritas orang hanya mengenal lingkungan sekitar, orang Yahudi sudah bisa mengirim pesan, barang, dan uang melintasi benua lewat kerabat atau rekan dagang di kota lain. Jauh sebelum Rothschild berdiri, bahkan sebelum lahirnya bank-bank besar, jaringan pedagang Yahudi seperti Radanite di abad ke-8 hingga abad ke-10 telah menghubungkan Eropa, Timur Tengah, India, hingga Tiongkok. Mereka menguasai jalur perdagangan yang membawa rempah, kain sutra, dan logam mulia. Dengan keterbatasan yang mereka hadapi, kemampuan mengelola uang dan membangun jaringan lintas wilayah menjadi satu-satunya senjata untuk bertahan hidup. Dan dari sinilah pondasi awal kekuatan finansial Yahudi terbentuk. Lahirnya dinasti keuangan Yahudi, keluarga Rothschild. Nama ini mungkin yang paling terkenal ketika membahas perbankan Yahudi. Ceritanya dimulai dari Mayer Amschel Rothschild di Frankfurt, Jerman, akhir abad ke-18. Ia memulai sebagai pedagang koin dan penasihat keuangan bangsawan lokal.
Keberhasilannya membangun hubungan dengan elit politik membuka jalan bagi bisnis perbankan keluarga. Mayer mengirim kelima anak laki-lakinya ke kota-kota strategis: London, Paris, Wina, Napoli, dan Frankfurt. Dengan jaringan ini, mereka bisa memindahkan uang melintasi negara tanpa harus membawa fisik emas atau perak. Hanya lewat surat wesel dan kode rahasia. Pada masa Perang Napoleon, Rothschild membiayai operasi militer Inggris dan sekutunya dan mendapatkan keuntungan besar. Lebih dari sekedar bank, mereka menjadi bankir kerajaan, mengatur obligasi negara untuk membiayai proyek besar. Keluarga Warburg. Dari Hamburg, Jerman, keluarga ini mendirikan M.M. Warburg & Co. Paul Warburg kemudian pindah ke Amerika Serikat dan menjadi salah satu arsitek Federal Reserve, Bank Sentral Ameris, pada tahun 1913. Pengalamannya di Eropa membentuk konsep bank sentral yang mengatur suplai uang dan menjaga stabilitas ekonomi. Tokoh lain, Jacob Schiff, bankir di New York yang mendanai pembangunan kereta api di Amerika Serikat dan memberi pinjaman besar pada Jepang dalam Perang Rusia-Jepang. Bernard Baruch, penasihat ekonomi Presiden Amerika Serikat di masa Perang Dunia I dan II, mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Tokoh-tokoh ini memperluas pengaruh finansial Yahudi dari sekadar perdagangan menjadi pusat kekuatan ekonomi global. Mekanisme dan inovasi finansial. Satu kontribusi terbesar bangsa Yahudi adalah sistem obligasi negara. Sebelum ada ini, kerajaan membiayai perang atau proyek publik dengan pajak langsung yang lambat dan tidak fleksibel. Rothschild mengubahnya dengan menjual obligasi ke investor, memberikan dana cepat ke pemerintah, dan memberikan keuntungan ke investor lewat bunga. Mereka juga mempopulerkan jaringan surat wesel, dokumen yang mewakili uang bisa ditukar di kota lain. Ini mengurangi risiko perampokan karena tidak perlu membawa emas secara fisik. Model bank keluarga juga inovatif. Modal tersebar di berbagai negara, sehingga jika satu negara kacau politik, cabang lain tetap beroperasi. Selain itu, banyak bank Yahudi berinvestasi di infrastruktur, kereta api, pelabuhan, dan telegraf. Investasi ini bukan hanya menguntungkan, tapi juga mempercepat globalisasi ekonomi. Kontroversi dan salah kaprah. Pengaruh besar Yahudi di bidang finansial sering disalahartikan. Beberapa propaganda seperti The Protocols of the Elder of Zion mencoba menggambarkan seolah-olah ada rencana rahasia menguasai dunia. Dokumen ini terbukti palsu, dibuat di Rusia awal abad ke-20 untuk memicu kebencian. Faktanya, memang ada individu dan keluarga Yahudi yang berpengaruh, tapi tidak semua bank atau perusahaan besar dimiliki oleh mereka. Mengetahui perbedaan antara kontribusi nyata dan narasi politis sangat penting agar kita tidak terjebak pada pandangan bias. Dampak pada dunia modern. Model bank sentral modern banyak terinspirasi dari gagasan tokoh-tokoh Yahudi. Pasar modal global yang menghubungkan investor dari berbagai negara juga tumbuh dari inovasi perdagangan surat berharga yang mereka kembangkan. Bahkan, industri teknologi, film, dan media modern yang membutuhkan modal besar di awal sering didukung oleh jaringan investasi yang berakar dari sistem finansial ini. Dari pedagang emas di pasar kecil Frankfurt hingga arsitek Bank Sentral Amerika, kontribusi orang Yahudi membentuk sistem finansial global yang kita gunakan hari ini. Sejarah ini bukan soal memuji atau menyalahkan, tapi memahami bagaimana peluang, keterbatasan, dan kecerdikan bisa membentuk kekuatan yang mengubah dunia. Sistem yang mereka bangun kini menjadi tulang punggung ekonomi global. Dan pertanyaannya, di masa depan, siapa yang akan menciptakan sistem berikutnya? Sampai ketemu di video berikutnya. Jika konten ini bermanfaat atau menginspirasi kamu, tekan like dan bagikan ke temanmu.
dan klik subscribe kalau belum. Biar kamu nggak cuma menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Zukoklon. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.